Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas SD kelompok 4 ingin menjelaskan apa itu pengertian dari pola bendal learning. Halo, perkenalkan nama saya Satenda Allegra Silava Agista, NIM 10222119. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pola Bindelmin. Pola Bindelmin adalah singkatan dari Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara. Pola ini digunakan oleh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pola ini bertujuan untuk menyelesaikan administrasi perkara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlatus Soleha, NIM 10222085. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan pola Bidalmin pada tahap yang pertama, yaitu pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara. Adalah tata cara yang digunakan untuk mengelola perkara secara teratur dan tertib. Di dalam tahapan administrasi perkara itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada pendaftaran perkara, pihak yang mendaftarkan ke pengadilan. Yang kedua itu pemeriksaan administrasi oleh petugas dan dicek mengenai keabsahan dokumen-dokumennya yang telah diajukan. Yang ketiga itu ada pemberitahuan kepada pihak lawan, dan yang keempat itu ada penetapan jadwal oleh pihak pengadilan yang menetapkan jadwal untuk proses selanjutnya seperti sidang pertama dan mediasi. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Al-Muwafaq, NIM 10222098. Saya dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Al-Muwafaq, NIM 10222098. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola Bindelmin. Saya akan menjelaskan pola register perkara yang pengertiannya itu sistem pencatatan administrasi perkara pengadilan yang memuat informasi resmi tentang setiap perkara yang masuk, termasuk jenis perkara, nomor perkara, tanggal pendaftaran, nama para pihak, dan tahapan penanganan. Selanjutnya ada fungsi-fungsinya. Yang pertama itu uraian tentang keadaan perkara sejak semula mulai dilaporkan sampai dengan diputus serta sampai putusan dilaksanakan. Yang kedua, gambaran tentang informasi hakim dan panitera sehingga dapat diketahui kebutuhan tenaga hakim dan panitera. Yang ketiga, terhindarnya dari sikap keraguan terhadap data-data dan pusat ingatan serta sumber informasi. Yang keempat, monitoring hilangnya bekas perkara. Fungsi register perkara tersebut bersifat yuridis dan autentik. Maka dalam mengisi register ini harus dilakukan dengan hati-hati, dengan benar dan seksama, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh ada coretan-coretan sehingga mengurangi nilai yuridisnya. Ya, terima kasih, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryo Seno, NIM 10222107. Dalam pola Bindelmin terdapat beberapa pola. Salah satunya adalah pola keuangan perkara. Pola keuangan perkara dalam pola Bindelmin adalah pengaturan biaya perkara yang harus dibayarkan dalam proses peradilan.
Pola ini merupakan bagian dari pola Bindelmin, yaitu pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara. Dalam biaya perkara terdiri dari biaya kepanitraan dan biaya proses. Biaya kepanitraan meliputi pungutan untuk pelayanan pengadilan yang disetor ke atas negara. Suatu perkara baru dapat didaftarkan setelah biaya perkara dibayarkan. Asas yang dianut dalam pola keuangan perkara ini adalah tidak ada biaya, itu tidak ada perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Aditya, kelas SC, NIM 10222-091. Di sini saya akan menjelaskan apa itu laporan perkara. Ya, laporan perkara itu menjadi 5 bagian. Ada pendahuluan, ada fakta-fakta, ada analisis, ada juga kesimpulan, ada juga penutupan. 5 laporan perkara. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang, menggambarkan konteks awal perkara atau alasan laporan ini disusun. Oke. Tujuan laporan itu apa sih, Kak? Tujuan laporan itu menjelaskan maksud dari laporan seperti untuk dokumentasi, seperti barang-barang yang ada di situ menjadi dokumentasi, di foto-foto menjadi barang bukti. Oke. Terus maksud dari laporan seperti untuk dokumentasi, analisis hukum, dan rekomendasi tindakan. Nah, yang kedua itu ada fakta-fakta perkara. Fakta-fakta perkara itu ada kronologi, pihak-pihak, dan bukti-bukti. Yang pertama itu kronologinya, seperti apa kejadian tersebut di TKP tersebut. Oke. Dan yang kedua itu ada pihak-pihak seperti saksi, ya. Ada berapa saksi yang di situ ditanyakan, ya. Dibikin laporan-laporan yang konkret dan tentunya yang bisa menjadi barang bukti tersebut, ya. Yang ketiga itu ada bukti-bukti. Jelas, ada bukti-bukti seperti dokumen, terus ada barang-barang yang dipakai seperti apa. Terus juga ada ada juga atau pernyataan yang mendukung bahwasannya si klien ini jelas bersalah. Oke. Dan yang selanjutnya itu ada analisis dan pembahasan. Analisis fakta, penguraian fakta berdasarkan logika atau aturan hukum. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan, penilaian atas kejadian yang dilaporkan bisa melibatkan dasar hukum atau perbandingan kasus. Oke. Yang keempat itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini intisari hasil analisis dan status perkara tersebut. Ya. Dapat apa aja, ya. Dari semua barang bukti, dari semua penjelasan tersebut, fakta-faktanya, ada juga pendahuluannya, itu dimasukkan ke kesimpulan. Oke. Dan untuk selanjutnya pun rekomendasi langkah yang disarankan seperti tindakan hukum lanjutan, mediasi atau penghentian perkara. Ya. Jadi bisa dihukum, bisa juga mediasi. Oke. Terus juga ada penutupan. Ulasan singkat laporan secara keseluruhan. Terus ada saran, masukan atau catatan untuk perbaikan di masa depan, bisa dari aspek prosedural atau kebijakan. Ya, seterusnya ini mempermudah membaca, misalnya atasan, jaksa, atau hakim dalam memahami pokok permasalahan dan mempertimbangkan tindak lanjutannya. Kalau kamu sedang menyusun laporan perkara dan butuh bantuan dalam membuat salah satu bagiannya, aku siap membantu. Siap. Terima kasih.